Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Trijoko Purnomo, CGP Angkatan 10 dari SDN Planglor 4, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan diseminasi atau berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada komunitas praktisi Pelok 4 di SD Negeri Planglor 4, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya melakukan diseminasi pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Dan berikut adalah daftar hadir diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Muslim 4 yang kami hormati para bapak ibu guru yang telah hadir. Pertama-tama sebagai dan Tuhan yang Maha Pemurah yang kita selalu bersurah kepada kita hamba yang selalu taat beribadah serta hamba yang sukses. Alhamdulillah berkat taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penjelasan atau diseminasi aksi nyata budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita tujukan kepada yang kita Nabi dari serta penolakan oleh zaman. Kita pun kawan di segala lawan dalam melawan tanpa kawan yang tak tergiur akan harta dan tahta. Dalam mematari alamin penyelamatkan muslim dari pengambilan sebulan al-amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berita sebagai pembawa acara dan akan saya bacakan susunan acara pada bagian ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembebasan atau diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Trijoko Purnomo sebagai CGP Angkatan 10. Kemudian acara selanjutnya adalah penutup. Dan menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan buku kitab Ridho Ta'ala wa Risafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Acara selanjutnya yaitu pembebasan atau diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Trijoko Purnomo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi ini, dan semoga nanti bisa mengikuti acara ini dari awal hingga selesai berjalan lancar tanpa ada kendala suatu. Dan sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita pagi menjelang siang Bapak Ibu, kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di Allahumma amin. Dan langsung saja Bapak Ibu perlu
Perlu saya ulangi sekali lagi, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya dalam menyempatkan waktunya ya, menghadiri diseminasi budaya positif dari saya ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SDN Plangor 4 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ini. Dan nanti untuk selanjutnya semoga dalam hal ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini kita nanti belajar bersama-sama Bapak Ibu, jadi belajar bersama-sama, siapa tahu ilmu kita nanti bermanfaat bagi putra putri kita yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya salam dan bahagia. Jadi salam dan bahagia kita biasakan setiap hari itu kita mengucapkan salam dan selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelumnya saya sampaikan salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan di sini akan saya sampaikan beberapa profil dari fasilitator saya, yaitu Ibu Indrawati Nasir. Beliau asli dari Madura. Dan berikutnya pengajar praktek saya, Ibu Indah Setiorini. Jadi beliau mengajar di SMA, asli dari Kabupaten Ngawi. Jadi sebelum kita mulai diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan bersama sebelum acara ini kita mulai. Jadi yang pertama, kesepakatan yang pertama yaitu HP di silent. Nah, boleh aktif tetapi di silent ya. Boleh membalas WA, membalas SMS, yang penting di silent. Yang kedua, angkat tangan jika bertanya atau akan menjawab. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai pendapat atau masukan atau solusi dan sebagainya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, saya mengharapkan panjenengan semuanya aktif dalam kegiatan, misalnya memberi masukan atau berpendapat, ya. Dan selanjutnya yang terakhir, saling belajar. Nah, jadi dari diseminasi budaya positif ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi bukannya saya di sini itu mengimbaskan budaya positif itu yang paling pinter, yang paling bisa, tidak. Kita sama-sama belajar. Siapa tahu ilmu kita ini dari sini bermanfaat. Ya. Dari kesepakatan bersama ini mungkin ada tambahan yang mungkin belum saya tuliskan di sini. Ada tambahan? Monggo. Ada masukan mungkin? Ada Pak? Tambahan lagi? Dilarang keluar masuk ruangan. Nah, boleh. Monggo. Pak Vito punya pendapat? Cukup Pak? Ya, terima kasih. Pak Alif? Cukup. Ibu-ibu? Cukup. Lanjut. Nah, untuk hari ini topik diseminasi. Ya. Kita akan membahas, kita akan belajar bersama-sama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya, restitusi di 5 posisi kontrol dan restitusi di segitiga restitusi. Kok banyak banget Pak? Ya, untuk materinya hari ini semoga kita bisa menyelesaikan dengan lancar, tidak ada kendala.
Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke materi, saya ingin tahu dari pendapat Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik di sini. Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang memberi masukan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Monggo. Monggo Pak, silakan. Pak Ali, Pak Wito, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Terserah penyampaiannya di mana. Pokoknya pendapat panjenengan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nanti saya juga tidak akan menyampaikan, oh salah Bu, jenengan kalau seperti itu. Oh betul Bu, jenengan seperti itu. Nanti pendapat panjenengan semuanya kita lihat dari perjalanan materi kita sampai di inti. Nanti akan ketemu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nanti kita akan menemukan itu. Ada yang berpendapat? Monggo. Pak Wito. Yo, Pak Wito. Ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak Wito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Wito, pendapat saya, ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan bagi yang punya rasa takut. ya. Tapi bagi yang tidak memiliki rasa takut atau yang punya jiwa bandel, itu sama saja, malah lebih membuat mereka itu jauh lebih jengkel dan semakin nakal. Kalau menurut saya, Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vito. Jadi, terima kasih untuk Pak Vito yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak apa tidak. Jadi nanti kita lihat. Dan selanjutnya, kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Monggo jenengan misalnya punya pendapat, saya sependapat Pak, saya kurang sependapat Pak, tapi sampaikan alasannya apa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya putra putri panjenengan melakukan kesalahan, telat masuk kelas. Contohnya seperti itu. Jatahnya masuknya jam 7, datangnya setengah 8. Putra putri panjenengan di kelas jenengan hukum, Bapak Ibu hukum, karena kamu melanggar kesepakatan misalnya, masuknya jam 7, datang kok jam 8. Kamu untuk mengganti kesalahan kamu membaca dari halaman sekian sampai sekian. Nah, contohnya seperti itu. Apakah hal tersebut dapat meningkatkan disiplin anak nopo boten? Nanti kita lihat. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju nopo boten? Di sini pertanyaan pemantik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ada yang berpendapat? Sesuatu yang nanti bisa menuju ke materi. Nah, contohnya di sini misalnya Bilpa, masuk Bilpa. Sini Bilpa. Yo, Bilpa ke depan sini. Bu Elpa di sini. Bu Elpa ya. Nanti Bu Elpa ya, Bu Elpa memegang tangannya satu ya. Memegang tangan itu nanti ada pengaruhnya, misalnya pengaruh untuk membuka, ya, pengaruh untuk melepaskan kepalan tangannya Bu Elpa. Itu banyak sekali. Misalnya Bu Elpa mengepal seperti ini kan keyakinan Bu Elpa pokoknya pegang teguh dengan kepalanya. Nanti ada rayuan yang membuat kepalan tangannya Bu Elpa itu bisa lepas. Iso boga. Coba Bu Elpa pegang tangannya.
Nah, pegang yang kuat. Coba Pak Vito, Bu Elpa dirayu. Gimana caranya biar pegangan tangannya itu lepas dengan caranya Pak Vito? Apa dikasih uang, kasih bunga, apa dikasih apa? Terserah. Silakan Pak Vito. Ya, di sini. Ya. Nih, misalnya rayuannya gimana biar melepaskan pegangannya Bu Elpa? Saya tidak perlu merayu. Ya. Cukup ini saya ingin berjabat tangan saja, Bu. Berjabat tangan saya tidak mau, Bu. Berjabat tangan mau. Tidak mau. Sekarang roboh. Oke. Sekarang coba buka tangannya, Bu. Dibuka saja. Saya ingin pengalaman dari tangannya. Bu Elpa. Coba dibuka. Sebentar saja. Saya pengen lihat ini. Garis tangannya nanti seperti apa. Nggak bisa ya Pak. Ini gimana ya Pak? Minta bunga itu. Kalau enggak minta uang itu pasti. Tangan pulang ya gimana? Enggak mau, Pak. Nggak mau. Ya udah. Makasih Pak Vito. Nah, ini contoh dari kepalan Bu Elpa enggak bisa dipengaruhi. Silakan duduk Bu Elpa. Jadi di sini bermain kepalan tangan ini game ya. Game, tetapi nanti kita masuk di sini itu tentang sesuatu motivasi intrinsik. Berarti Bu Elpa tadi kokoh dengan pegangannya karena dia memiliki hati yang kuat, Pak. Nah, selain itu dia tidak bisa dipaksa, Pak, Bu Elpa itu, ya. Jadi keinginannya itu kuat, keinginan diri sendiri. Berarti Bu Elpa itu lepasnya kalau kemauannya Bu Elpa sendiri, Pak. Geser. Lanjut. Nah, di sini sebelum kita menuju ke perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi dari game Bu Elpa sama Pak Vito tadi, kita perlihatkan sama-sama, kita lihat sama-sama di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, murid panjenengan semuanya itu patuh kepada Bapak Ibu guru semuanya itu paksaan ataukah hati nurani anak-anak sendiri Bapak Ibu? Jadi nanti dilihat, misalnya putra putri panjenengan mengerjakan tugas, dikasih tugas 20-50 langsung sat. Ada yang tidak pernah mengerjakan PR, ya. Dari situ kita lihat, misalnya seorang guru, Pak Vito atau Pak Alif, datangnya biasanya masuknya jam 7, jam 6 sudah datang. Maksud dan tujuannya Pak Alif dan Pak Vito itu apa? Kok datangnya terlalu pagi? Berarti dia akan punya tujuan. Nah, apakah karena dia takut kepada kepala sekolahnya, atau pengen mendapat penghargaan dari teman-temannya, ataukah dia itu berangkat dari hati nuraninya sendiri, ikhlas, sesuai dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi anak-anak itu karena tekanan patuh pada Bapak Ibu guru itu hanya ilusi Bapak Ibu. Mereka nanti dengan siapapun tidak sama hasilnya dengan perintah panjenengan. Karena apa? Karena bisa takut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini setuju apa tidak ini? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Terus berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif bagus itu sangat efektif dan juga bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kakak memaksa adiknya, ya. Orang yang lebih dewasa, lebih berani dan lebih berkuasa dan mau memaksa anak-anak yang lebih muda atau lebih junior, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu,
apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Ya, di sini menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Disiplin apa maknanya? Disiplin itu bisa patuh, okay? Taat, betul. Terus pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas Bapak Ibu? Pernah nggih? Tetap Bapak Ibu guru pernah ya menerapkan kedisiplinan di kelas. Misalnya di sini gini Bapak Ibu. Misalnya di sini ada siswa itu melakukan kesalahan. Ini kan termasuk kedisiplinan anak nggih. Anak-anak itu dibiasakan ya, biar rapi. Pada saat jam pelajaran olahraga ada anak yang tidak membawa sepatu ya. Dari rumah udah tidak pakai sepatu karena apa? Karena olahraganya nanti renang misalnya renang. Terus ada anak yang tidak menerapkan kedisiplinan seperti itu, gimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Terus penyelesaiannya di mana Bapak Ibu? Anak-anak dipanggil atau anak-anak diperingatkan, tetapi ada teman yang lainnya biar temannya tahu, biar menjadi pelajaran yang lainnya, atau dipanggil satu persatu? Oke Bapak Ibu, oke, panggil satu persatu. Lanjut. Nah, di sini dari makna disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Ya. Jadi adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Sekarang kita menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya sifatnya universal, tidak wajib atau tidak khusus untuk suku ini, tidak. Jadi semua agama, berbagai latar belakang, berbagai suku, bangsa, dan juga lintas bahasa. Selanjutnya, setiap perilaku dari perbuatan itu memiliki suatu tujuan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita itu melakukan sesuatu, murid-murid panjenengan itu melakukan sesuatu, itu mereka memiliki suatu tujuan sendiri-sendiri. Dan pastinya tujuan itu tidak sama, meskipun kesalahannya sama, mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Ini menurut Dr. Willem Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu ya hati, dalam ya. Jadi dari dalam seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Kosen 1998. Selanjutnya kita menuju ke dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semuanya yang di sini misalnya mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 4, ya, dan kelas 5 pastinya sudah bisa atau sudah hafal dengan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti kemarin nyanyiannya di mana Bu? Ya, WIS ya,
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, ternyata semuanya hafal, ya, dan yakin kalau dari dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah hafal, yakin pastinya diterapkan ke putra putrinya. Lanjut. Nah, di sini setelah dimensi profil pelajar Pancasila, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, di sini, monggo sama-sama Bapak Ibu rasakan atau ingat-ingat, Bapak Ibu semuanya berangkat tepat waktu atau sebelum waktunya sudah datang di sekolah masing-masing, ya. Nah, di sini apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Ini misalnya ada beberapa jawaban, gitu. Dan kemudian mendapat surat peringatan. Nah, apa seperti itu Bapak Ibu? Saya takut kalau tidak segera masuk kelas dengan tepat waktu, saya malu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti kalau setelah ditegur saya mendapatkan SP atau surat peringatan. Lanjutnya, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda. Nah, ini atau apakah karena biar Bapak Ibu semuanya mendapatkan pujian dari atasan. Selanjutnya, dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Kita ingat-ingat jawabannya mana yang seharusnya Bapak Ibu memiliki dari pertanyaan tadi, okay? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai telaah atau contoh bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Gimana Bapak Ibu? Setuju jawaban yang pertama, ataukah jawaban yang kedua, ataukah jawaban yang ketiga Bapak Ibu? Ketiga, okay. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita menuju ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Jadi perilaku Bapak Ibu guru semuanya tadi misalnya berangkat lebih awal, itu ada beberapa keinginan atau harapan. Ya. Di sini karena apa? Misalnya berangkat lebih awal karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kepala sekolah. Yang kedua, datang tepat waktu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari atasan. Yang ketiga, datang tepat waktu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya maksudnya saya percaya, saya melakukan ini, saya ikhlas. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Misalnya, yang pertama, apakah memberi hukuman?
atau konsekuensi atau juga restitusi. Nah, lanjut, kita lihat di sini ya. Setelah tadi kita lihat beberapa hal tentang hukuman, konsekuensi, yang terakhir yaitu restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Misalnya dulu saya pernah jadi siswa, ya, itu mendapatkan hukuman, itu menyakitkan bagi saya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena seringnya mendapatkan hukuman. Anak-anak itu rata-rata bohong, ya, bohong. Anak menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman bisa membiasakan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ya. Jadi karena kebiasaan mendapatkan hukuman, anak itu akan mudah marah, ya. Mudah merasa bersalah. Ya. Rata-rata pun juga merasa tak dihargai juga. Dan selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Jadi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita agar bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini contoh anak yang melanggar tidak masuk kelas dengan tepat waktu. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ini karena anak-anak diminta melakukan, melakukan. Capek enggak kalau menulis sebanyak 100 kali? Ya, capek, ya. Capek. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ini termasuk hukuman fisik, menyiksa ini, ya. Selanjutnya, tindakan guru. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali, hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, karena ini hukuman fisik, menyiksa lagi. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya ada anak, ya, mencoret-coret buku temannya, terus diminta untuk mengganti. Ini konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi, karena sifatnya mengganti, mengganti. Terus selanjutnya, tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena apa? Karena di sini pelajarannya PJOK, betul. Nah, kita lihat, dan selanjutnya pengertian restitusi. Kita menuju ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelson. Lanjut. Nah,
pertanyaan pematik, pernahkah Bapak dan Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Tuh, misalnya Bu Anggun sampaikan. Saya pernah memberikan penghargaan murid saya tentang apa dan apa penghargaannya. Monggo. Langsung. Saya pernah memberikan penghargaan karena menurut saya penghargaan itu bukan cuma barang. Penghargaan itu juga ada sebagai pujian, motivasi. Itu termasuk salah satu hal yang menurut saya juga termasuk penghargaan. Kalau hadiah untuk yang barang, saya pernah memberikan ke anak yang mau berani maju ke dalam kelas mengerjakan soal, sedangkan teman-teman lainnya itu tidak mau untuk memberikan jawaban karena malu-malu, tapi dia dengan lantang dan dengan sendirinya berani untuk maju ke depan kelas. Saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anggun sudah menyampaikan pengalamannya memberi penghargaan muridnya. Mungkin ada yang lain, Bu Hani, Bu Siska, apa Bu Pi, Bu Antin, mau berpendapat, Bu Is, mau berpendapat pengalamannya, misalnya saya kemarin memberi hadiah siswa saya, Pak, apa hadiahnya? Permen. Berarti jawabannya pernah. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, dihukum penghargaan. Ya. Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, mari kita belajar bersama-sama di sini. Ya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa? Penghargaan merusak hubungan, Bapak Ibu. Misal di sini tentang ranking kelas. Nah, ranking kelas, hargaan menurunkan kualitas. Biasanya sebenarnya ya pinter, sregep, kreatif, inovatif, dikasih penghargaan misalnya dengan atasannya. Ya. Setelah tidak ada penghargaan, dia pun akhirnya kualitasnya turun, tidak memiliki inisiatif. Contohnya seperti ini. Karena apa? Karena sudah tidak ada penghargaannya. Akhirnya dari penghargaan itu akan mematikan kreativitas putra-putri kita. Jadi penghargaan itu akan menghukum mereka. Motivasi dari dalam diri intrinsik misalnya di sini. Jadi diusahakan Bapak Ibu, ya, anak-anak itu melakukan sesuatu, ya, misalnya melakukan sesuatu yang menjadi kreativitas mereka, kemampuan mereka, segala bentuk yang dia miliki datang dari kemampuannya sendiri itu biarkan datang dengan motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Kalau penghargaan dari orang lain, teman, atasan, itu motivasi ekstrinsik. Nah, ya. Nah, lanjut. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, maka dari itu, jadi kalau kita terus-menerus memberikan penghargaan, kalau kita tidak memberi penghargaan, pasti akan merusak kreativitas orang tersebut. Karena berpikirnya dan tidak mendapatkan penghargaan. Atau selain itu penghargaan, selain hadiah juga penghargaan penyampaian pujian kepada Bapak Ibu guru, misalnya atasan memberi pujian di depan teman-temannya. Sebenarnya itu masuk dalam penghargaan menghukum, ya. Penghargaan merusak hubungan.
ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul atau benar Bapak Ibu? Betul, pasti akan terjadi rasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, nyata, ini realita ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Ya. Disilang. Berarti penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan. Lanjut. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini yang mendapatkan penghargaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Ya. Kenapa? Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik karena dia sudah terbiasa tidak dikasih penghargaan, dia ikhlas melakukan atau melaksanakan pekerjaan. Sedangkan yang biasanya dikasih penghargaan, dia akan berhenti berkembang karena mengharapkan penghargaan seperti biasanya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Jadi menurut penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif. Karena apa? Karena dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Belum. Ada yang mau menjawab? Pak Alif mau menjawab? Monggo Pak Alif. Ya, jadi Bapak Ibu itu dalam mengendarai sepeda motor memakai helm itu atas dasar karena takut polisi, apa karena keselamatan Bapak Ibu semuanya? Ya, monggo Pak Ali, gimana? Jenengan berkendara itu pakai helm karena takut polisi atau karena jenengan memikirkan keselamatannya saya sendiri? Pak Ali, go. Kalau menurut saya itu dua-duanya Pak. Ya. Yang pertama itu saya pakai helm itu untuk keselamatan saya. Tapi saya itu nggak mau melihat polisi itu juga takut Pak. Walaupun saya itu sudah mengasih maunya pihak itu saya itu pakai dasar takut Pak. Iya betul. Nah. Ada yang berpendapat lagi? Ya, go. Besar apa Pak Vito? Pak Vito dulu ganti. Kalau saya pribadi Pak, saya itu mengutamakan keselamatan yang pertama. Yang kedua, berhubung saya kerjanya banyak di luar kelas, Ya. di lapangan, dan otomatis sering terpapar sinar matahari panas, buta. Saya takut buta. Terpapar sinar matahari semakin hitam lagi. Dan yang ketiga, saya menghargai peraturan yang ada di negara ini Pak. Makanya saya memakai helm untuk melindungi kepala saya. Terima kasih. Ya. Bagus, terima kasih. Monggo. Sama dengan Pak Vito Pak. Sama. Iya. Oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ali, Pak Vito, Bu Sarim yang sudah menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan pemantik di sini. Saya ulangi, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Lanjut Bu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seharusnya kita itu lebih tergerak
untuk menjalankan keyakinan kita, ya. Keyakinan kita itu menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu itu jangan karena takut. Okay. Tadi Pak Vito malah takut mergo hitam. Itu ya termasuk menjaga keselamatan loh itu, keselamatan kulitnya itu. Okay. Terus Pak Alif tadi menjawab, ya takut, ya karena memikirkan keselamatan. Bapak Ibu, di sini selanjutnya murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, maka dari itu, jadi apapun yang dibuat peraturan itu maknanya anak harus tahu, Bapak Ibu, dijelaskan, ya, karena sesuai dengan peraturan di negara kita, betul. Ya. Jadi takutnya harus tahu, ya, memakai helm itu harus tahu. Kenapa kok pakai helm gitu? Jadi anak-anak perlu kita kasih penjelasan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka dan tanpa memahami tujuan mulianya. Misalnya pakai helm tadi karena kita harus patuh dengan peraturan lalu lintas yang ada di negara kita. Terus pakai helm karena demi keselamatan, demi keselamatan kita. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, kita menuju ke budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan nanti menuju ke peraturan kelas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke peraturan kelas, ya, kita di sini budaya positif, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga kenapa? Mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan meniru-niru lingkungan yang lainnya. Kita harus melihat lingkungan di sekeliling kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya, apa perlu direvisi, perlu diubah, atau tetap seperti ini, hasilnya di mana toh? Nah, jadi Bapak Ibu, kita menuju ke keyakinan kelas. Lanjut. Nah, langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, selanjutnya, langkah-langkah membuat kesepakatan kelas berikutnya yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi pernyataan yang sudah tertulis di sana itu masih banyak yang mungkin terlalu banyak berupa peraturan-peraturan yang tidak penting, atau kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, ya.
terus saling menghormati, ya, saling menghargai. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati kalau sudah setuju semuanya. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau sudah disepakati, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas tersebut secara bersama-sama. Nah, setelah sudah disepakati, nanti beberapa peraturan yang telah disatukan itu akan menjadi keyakinan bersama. Ya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, sudah tadi ya. Nantinya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya, lalu menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, ya termasuk guru dan semua warga sekolah. Lanjut. Nah, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani, keyakinan sekolah atau kelas tersebut bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau sekolah. Nah, setelah keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas sudah selesai, kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik, ya, usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Semua yang kita lakukan itu kan mesti punya tujuan tuh. Ketika kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi. Marem apa tidak kalau sudah terpenuhi Bapak Ibu? Marem, sudah puas, senang, bahagia ya. Nah, jadi kita dari bahagia itu akhirnya senang ya. Terus selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup juga terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima terpenuhi semuanya. Kebebasan terpenuhi, kesenangan terpenuhi, penguasaan atau power terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal atau tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Contohnya di sini, ya, kasih sayangnya tidak terpenuhi, jarang diterima di lingkungan temannya, tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kesenangan, ya, tidak memiliki penguasaan atau power di lingkungan temannya itu tidak memiliki power, adanya cuma diam saja. Okay? Nah, itulah yang dinamakan anak itu melanggar peraturan atau tidak memiliki nilai-nilai kebajikan karena ada beberapa hal kebutuhan mereka itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kadang mereka akan rata-rata emosi, mudah marah. Nah, pertanyaan pemantik, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Apakah membiarkan saja, ataukah menasihati, ataukah menghukum? Nah, ada yang mau berpendapat? Monggo, Bu Hani ada pendapat? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah menanyakan alasan anak dulu. Ya. Kenapa melakukan itu? Ya, alasannya apa? Nanti kemudian terus diarahkan kembali untuk kesepakatannya apa, berarti nanti konsekuensinya apa. Iya, ya. Betul. Berarti ini Bu Hani ini sudah menerapkan segitiga restitusi. Iya. Betul ya. Jadi segitiga restitusi itu mengatasi permasalahan anak agar kesepakatan apa kalau kamu melakukan seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam penyelesaian masalah murid kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru.
Monggo, Bapak Ibu lihat posisi Bapak Ibu semuanya itu di posisi mana dalam mengajar siswa-siswi, ya, Bapak Ibu semuanya saat di kelas, atau mungkin Bapak Ibu menerapkannya dalam posisi di rumah. Di sini posisi kontrol guru yang pertama, ya, penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya. Nah, sebelum Bapak Ibu semuanya menjawab posisinya masing-masing, coba perhatikan Ibu ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil Biar berangkat pagi Ade nanti berangkat sama ayah. Cari apa di? Ambil apa itu? Ambil apa itu? Ade ambil apa itu? Adik, kamu ambil apa? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa masalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau membershop, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik dan lambat hadir 20 diskon dan melihat bagaimana cerita posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu tulis lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Kalah, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan adat minggu, menghadut, melilit-lilit, menyakiti, dan melilit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika ibu berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan berlompat, bahkan lupa dengar. Di sini yang pertama kita tulis datang lebih awal. Nah, ya, datang lebih awal. Datang semuanya. Ya, datang lebih awal. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya jadi ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang disebut kepala sekolah, nak. Bisa kali ibu tidak bisa melihat kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu kedua kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi ya Kak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berubah masalah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat mulut merasa menjadi orang yang berada. Memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi dirinci menjadi tampak seperti apa dan tampak tidak seperti apa sesuai keyakinan kelas itu. Tuh, di asal. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Mas? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya udah bawakan saya Bu. Kamu kalau menyapa ibu kamu bukan apa yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi jantung saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali lebih pintar lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sekarang sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam diskusi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen, sehingga beralih waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensi ini kita selamatkan aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Ngopo, asal ngopo. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nare. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Nare? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang lebih penting
saling mengurangi tersebut? Dulu saya mengikutinya Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana Anda memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk dalam komunitas saya Bu. Baik, kalau orang yang berpengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan mulai saya alami kapan ya? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kan? Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang untuk kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang dituju sebelah kiri. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi Bapak Ibu sudah melihat 5 posisi kontrol yang seharusnya Bapak Ibu semuanya pilih atau terapkan. Di posisi tadi apa? Posisi manajer. Nah, itu jadi perlu dibiasakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita menggunakan posisi manajer. Yang penting jangan sampai menjadi posisi pendukung, posisi merasa bersalah. Lanjutnya, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Jadi motivasi eksternal itu datangnya di sini membuat beberapa perilaku kontrol yang negatif. Jadi identitas jaga ini karena dapat suatu hukuman membuat orang merasa bersalah, ini termasuk perilaku kontrol negatif. Sedangkan di sini identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif seperti menjadi teman juga pemantau, akan tetapi itu datangnya dari luar Bapak Ibu. Jadi datangnya yang dari luar itu misalnya teman, akan tetapi semua teman itu tentu saja belum tentu semua teman cocok. Pasti ada beberapa teman yang cocok, yang tidak cocok, yang tidak bisa menjadi
perilaku menjadi eksternal, motivasi eksternalnya. Selanjutnya yang bagus itu di manajer. Lanjut. Ya. Lanjut lagi, Bu Irwan. Saya surat keterangan lulus. Nah, di sini segitiga restitusi. Kamu tentu Bapak Ibu semuanya dalam penyelesaian masalah ini tentunya kita punya cara. Ya. Dalam mengatasi permasalahan seksual itu kita perlu menggunakan cara ya di segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas dulu. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dinamakan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 sesi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di sini anak itu gimana ya, tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi kita bisa menyampaikan ke anak tersebut atau murid kita itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya. Validasi tindakan yang salah. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau memiliki tujuan yang beda ya. Banyak tujuannya berbeda-beda. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan seksualnya. Jadi jangan sampai langsung marah, menghakimi, menyalahkan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, contohnya seperti ini, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam hati kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah kedua, maka yang terakhir siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya di sini keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa yang kita tentang kelas yang ini. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh. Ini contoh dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi kemarin saya melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan atau siswa yang mencontek saat ujian dan juga siswa yang membuli temannya, mengolok-olok kembali. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin dari beberapa materi atau beberapa ilmu dari pembebasan budaya positif ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Dan acara karena sudah selesai dan sudah kita lewati bersama materi demi materi, sekali lagi mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah beberapa atas yang disampaikan yaitu Keyakinan kelas. Di sini kita tulis ke tampil C. Keyakinan kelas. Di sini bahwa datang lebih awal. Berarti di sini datang lebih awal. dan acara selanjutnya akan menutup pada Di sini kita tulis ke tampil C. Keyakinan kelas. saya selaku pembawa acara bagian dari semesta, saya mohon maaf ya. Kemudian turun saya waktu cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.